Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi, NIM 105200050, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Mata Kuliah Islam Entrepreneurship. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Budidaya Ikan Nila. Latar belakang, ikan nila merupakan salah satu komoditas air tawar yang memperhatikan cukup besar dari pemerintah dan memperhatikan masalah perikanan dunia, terutama berkaitan dengan usaha peningkatan gizi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Menambahkan bahwa ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar potensial untuk sumber protein hewani yang dapat dijangkau berbagai lapisan masyarakat. Meskipun tergolong relatif mudah, budidaya ikan nila tetap memerlukan penanganan yang baik dan terencana. Hal yang pertama kalian harus persiapkan adalah pemilihan lokasi usaha, karena dengan menyiapkan lokasi usaha yang tepat diharapkan, usaha tersebut akan berjalan seperti yang diharapkan. Pemilihan lokasi usaha harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti aspek teknis, berkaitan dengan teknis lahan sebagai wadah budidaya ikan baik tanah maupun airnya. Aspek ekonomis yang terkait dengan pendukung pemasaran dan biaya produksi. Dan faktor sosial. Budidaya ikan nila akan diterima masyarakat sekitar lokasi budidaya ikan ini, sehingga selama proses budidaya tidak akan ditemui kendala yang akan menghambat usaha tersebut. Tujuan: mencari keuntungan atau laba, memberikan peluang kerja bagi orang lain, menarik minat konsumen dengan makanan yang sehat dan bergizi. Identifikasi ikan nila. Ikan nila berasal dari daerah Afrika bagian timur, seperti di bawah Sungai Nil, Danau Tanganyika, Nigeria. Yang ada pada awal perkembangan ikan nila masih digolongkan dalam sekelompok tilapia. Dalam perkembangannya, para taksonom menggolongkan ikan jenis ini atau sekelompok tilapia yang akan mengarami telur dalam ikan betina yang disebut mud breeder. Nama ikan nila diambil dari tempat asalnya, yaitu Sungai Nil. Ikan nila banyak hidup di daerah sungai atau danau. Ikan nila yang sangat cocok dengan pelihara pada perairan yang tenang, kolam atau reservoir. Ikan nila merupakan ikan tropis yang hidup pada perairan hangat yang berasal dari benua Afrika dan memiliki sifat cepat sembuh dan berkembang baik pada umur masih muda, sekitar 3-6 bulan. Morfologi ikan nila. Anatomi ikan nila. Sedangkan menurut Di Juanda, sistem anatomi ikan nila memiliki fungsi masing-masing, yaitu 1. Sistem pelindung atau kulit, sistem otot atau pergerakan otot, sistem rangka atau perlindungan organ dalam, sistem pernafasan atau ekskresi dan sekresi, sistem peredaran darah atau sirkulasi, sistem pencernaan atau metabolisme, sistem saraf atau penyusun, sistem hormon atau pengendali, sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Sistem perencanaan ikan nila. Menurut Iqbal, langkah-langkah proses pencernaan adalah: 1. Pencernaan di mulut. Rongga mulut makan digiling menjadi kecil-kecil oleh gigi dan dibasahi oleh saliva. 2. Disalurkan melalui faring dan esophagus. 3. Pencernaan di lambung dan usus halus. 4. Absorpsi air dan usus besar, sisa makanan menjadi fesis. 5. Fesis dikeluarkan melalui kloaka. Sistem ekskresi ikan nila. Tubuh ikan air tawar ini hipotrofiz dari lingkungannya, sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Akibat ikan ini sedikit minum air dan urin yang dihasilkan banyak dan encer. Untuk mendapatkan air yang garam dari makanan, air masuk secara osmosis lewat permukaan tubuhnya. Konsentrasi larutan dalam tubuh lebih besar dengan yang ada di lingkungan supaya mencegah masuknya air dan kehilangan garam yang tidak diminumnya. Kulit diliputi mucus osmosis melalui insang produksi urin encer. Sistem reproduksi ikan nila.
Pada ikan betina mempunyai indung telur, yang sedangkan ikan jantan mempunyai testis. Baik indung telur maupun testis ikan semuanya terletak pada rongga perut di sebelah kandungan kemih dan kanal alimentari. Keadaan goaan ikan ini sangat menentukan kedewasaan ikan. Kedewasaan ikan meningkatkan dengan makin meningkatnya fungsi gonad ikan nila. Umumnya mempunyai sepasang gonad yang terletak pada bagian posterior rongga perut di sebelah bawah ginjal. Teknik pembenihan kolam pemijahan ikan nila berdasar tanah disukai nila karena banyak dihuni plankton dan tumbuhan air kecil yang menjadi pakan tambahan. Dasar kolam yang tanah juga memudahkan nila jantan membuat cekungan untuk memijah. Untuk kolam pemijahan pada tebar disarankan 1-2 ekor. Satu paket berjumlah 300 ekor. Sistem paket diberlakukan untuk menekan laju penurunan mutu benih yang dihasilkan bila keturunannya dijadikan induk kembali setelah melalui seleksi ketat. Baik induk yang dipijahkan sebanyak 1 paket, luasan kolam yang dibutuhkan sekitar 1-300 meter. Proses pemijahan. Ikan nila dapat berkembang biak secara optimal pada suhu 20-30 derajat Celcius. Ikan nila bersifat menyiraminya telurnya di dalam mulut sampai menetas kurang lebih dari 4 hari dan mengasuh larvanya sampai 14 hari. Dapat berenang dan bebas di perairan. Menyirami telur dan mengasuh larva dilakukan oleh induk betina. Pemijahan secara tradisional, alami persiapan kolam, kualitas air, pemberian pakan, pemijahan secara intensif, persiapan kolam, pemeliharaan kolam. Pakan sangat berperan dalam pertumbuhan ikan. Agar pakan yang diberikan optimal, muka jumlah harus tersedia cukup. Kualitasnya memadai serta sesuai dengan jenis-jenis ataupun bentuknya. Juga waktu, frekuensi, dan cara pemberiannya yang sangat tepat. Kandungan pakan ikan, jumlah pakan yang diberikan, jenis pakan ikan, bentuk pakan ikan, waktu dan frekuensi pemberian pakan. Aspek produksi. 1. Lokasi usaha. 2. Penetapan harga. 3. Sumber-sumber produk dan bahan. 4. Tenaga kerja. Baiklah, ada data-data usaha pembesaran ikan nila. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.